Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan pedoman bagi seluruh umat manusia dalam berbagai sendi kehidupannya, termasuk dalam makanan. Islam memberikan dua syarat dalam mengonsumsi makanan. Yang pertama yaitu halal dan yang kedua yaitu thayyib. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang memiliki arti, wahai manusia, makanlah kamu makanan yang halal dan yang baik yang ada di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu maha menyesatkan. Definisi halal dan thayyib. Halal berarti terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan dalam Islam, yaitu seperti bangkai, darah, dan daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah sesuai yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan adanya makanan haram yang lainnya, yaitu seperti binatang yang bertaring dan memiliki cakar tajam. Para ulama juga menganggap bahwa makanan dari binatang yang hidup di alam atau binatang yang menjijikkan sebagai makhluk tahrim. Kriteria halal dalam Islam untuk dikonsumsi juga harus bersifat thayyib, yaitu baik untuk tubuh dan juga kesehatan manusia. Tidak boleh hal atau makanan yang merusak tubuh, kesehatan, akal, dan juga kehidupan manusia. Misalnya seperti makanan yang banyak mengandung lemak sehingga berbahaya, atau makanan yang tidak direkomendasikan oleh dokter karena adanya menimbulkan penyakit bagi seorang. Halal value chain atau dapat disebut rantai nilai halal merupakan upaya terintegrasi industri mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, sampai konsumsi. Dalam menghasilkan produk halal, input bahan baku harus diperhatikan, begitu pula dengan teknologi pengolahan yang digunakan. Upaya integrasi ini adalah suatu bentuk pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan yang berfokus pada 6 faktor industri potensial, diantaranya yaitu makanan, minuman, pariwisata, fashion, media rekreasi, farmasi kosmetik, dan energi halal. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, untuk membangun halal value chain atau sesuai dengan MEXI, seluruh lembaga ekonomi syariah harus dapat bekerja sama. Dalam MEXI atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setidaknya ada program unggulan yang dapat dilakukan untuk memperkuat halal value chain, yaitu yang pertama, membangun kawasan industri halal di berbagai daerah sesuai dengan comparative advantage masing-masing daerah unggulan. Yang kedua, memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses sertifikasi halal di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan jangkauan melalui sosialisasi atau edukasi publik halal lifestyle program intensif bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan HPC sesuai komprehensif mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, sampai ke promosi. Yang keempat, memperkuat kerjasama dan mendapatkan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia, diantaranya melalui standarisasi dan harmonisasi dengan dibentuknya International Halal Center di Indonesia. Menurut laporan dari State of the Global Islamic Report pada tahun 2019, ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim dunia yang menjadi konsumen industri halal. Jumlah itu akan terus bertambah dan diprediksi naik pada tahun 2030 yang mencapai 2,2 miliar umat Islam. Hal ini menjadikan potensi yang sangat besar untuk Indonesia dapat memaksimalkan produksinya terhadap kebutuhan industri halal. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, seharusnya bisa menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah dengan menjadi produsen halal dunia. Sertifikasi halal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang produsen dan juga konsumen, terutama yang beragama muslim. Tentu kita yang beragama muslim itu memilih suatu makanan atau minuman yang sudah berlabel halal. Label halal atau sertifikasi halal didapat melalui audit dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dimulai dari pemrosesan bahan-bahan hingga makanan atau minuman tersebut jadi. Tentu kita harus selektif untuk menentukan mana yang halal dan juga mana yang haram, sekaligus menentukan makanan dan minuman yang halal untuk kesehatan tubuh kita. Ada beberapa alur yang harus dijalankan oleh seorang produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Lantas, bagaimana sih alur proses sertifikasi halal? Ada beberapa alur yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikasi halal. Yang pertama, pelaku usaha harus melakukan permohonan sertifikasi halal
Untuk pendaftarannya bisa mengakses ptsp.halal.go.id. Kemudian yang kedua, BPJPH nantinya akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Kemudian yang ketiga, LPH kemudian akan memeriksa dan menguji kehalalan produk tersebut. Yang keempat, setelah itu MUI menetapkan produk melalui sidang fatwa halal MUI. Dan yang terakhir, setelah sidang fatwa halal MUI, nantinya BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal. Jadi kesimpulannya, hati-hati dalam mengonsumsi makanan dan minuman, sebab kita tidak tahu bagaimana cara pengolahan dari makanan dan minuman tersebut.